raja, tentu saja hati kita harus penuh nyanyian. Jadi harus senang terus ya. Lalu kita sebagai anak raja juga, perbuatan kita, perkataan kita harus sama seperti raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan ya. Yesus. Doa Yuk dulu deh Bu Silvi, belum doa ya? Ya, yuk kita doa dulu ya. Ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memilih saya menjadi anak raja. Biarlah Tuhan, selama kami dipilih Tuhan, kami bisa selalu menyenangkan hati Tuhan, perbuatan kami, sikap kami, perkataan kami seperti yang Tuhan mau. Bila sebentar kami mau memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian kami ini. Kirimkan Roh Kudus, beri kami semangat Tuhan, terutama juga anak-anak yang di rumah, supaya bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yuk kita mulai nyanyi ya. Ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Ini siapa? Raja hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji hatiku penuh nyanyian sekali lagi ya, lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hati yang keras bernyanyi untuk siapa? Raja segala. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak orang rumah, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Halo anak-anak, ketemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober. Yuk, kalian siapa di sini yang anak raja? Bukan. Rajanya kan Tuhan Yesus. Kita semua anak Tuhan Yesus, berarti kita semua anak raja ya. Yuk, sekarang siapkan Alkitabnya, yuk ambil. Matius 22 ayat 1 sampai 14 ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik dan lihat gambarnya ya. Ibu Silvi akan bacakan ya. Perjamuan, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada mereka. Hak kerajaan surga seumpama seorang raja ya, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Asik ya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu.
harusnya asik ya dipanggilnya, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Kenapa ya? Lalu ia, maksudnya si raja, menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya ini nih, dibujuk loh ya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Ayo datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu yang tadi manggil ya, terus menyiksanya dan membunuhnya. Aduh, keterlaluannya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan. Ayo sini nih, orang yang jahat sini tinggalin, datang aja, dan orang-orang yang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Wah, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang. Kenapa ya? Kenapa itu orang itu tidak berpakaian pesta? Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, apa sih maksudnya ya cerita ini? Ya, jadi tadi kan dalam cerita pertama, perumpamaan pertama, raja itu diumpamakan seperti Tuhan Yesus ya. Tadi raja mengundang kita semua ya. Berarti yang diundang itu pasti saja orang yang penting, betul nggak? Harusnya wah, kalau kamu nih diundang ke ulang tahun temen, udah tahu nih temennya itu kaya banget ya, di rumahnya adalah kolam renang loh, pasti kita pengen datang kan. Terus pasti nyari-nyari, wah bajunya pasti cari baju yang paling keren yang kamu punya ya, dicari terus, nanti dicoba, ini jelek ganti lagi gitu kan ya. Terus mau kasih hadiah apa ya, pasti kamu menyiapkan dengan baik kan. Nah ini juga sama, kita tuh diundang sama Tuhan Yesus ya, tapi kadang-kadang kayak orang tadi nih gak mau datang ya. Malahan yang lebih parahnya apa? Yang undangnya, yang disuruh undangnya, hamba-hambanya malahan kamu ejek gitu ya. Di sini diceritakannya dibunuh malahan. Jahat banget ya. Ya, jadi sama kita juga kalau diundang nih. Ayo sini, ada Bina Iman online loh sekarang. Ayo dengarkan. Nah, tapi kamu menolak. Nah, itu sama dengan kamu menolak undangan Tuhan Yesus. Kamu lebih milih undangan teman untuk main game ya. Ayo nanti kita main game online ya jam segini. Sedih deh Tuhan Yesusnya. Ya, malahan ya tadi Tuhan Yesus si raja itu ya dalam perumpamaan tadi bilang, bilangin ke orang-orang udah disediain hidangan loh yang enak ya, yang enak-enak. Ya sama kita juga udah dibujuk-bujuk, ayo ikut Bina Iman online, seru loh gitu ya. Tapi kamu tetap nolak ya. Itu padahal kesempatan kedua yang Tuhan kasih buat kita ya. Dengan dibujuk harusnya nggak usah dibujuk juga, harusnya kamu rindu sendiri pengen dengar firman.
Jangan lihat ibunya gitu ya, nggak seru bina imannya gitu ya. Tapi ingat ya, dalam firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi kamu hanya mendengar aja, dengar aja. Terus dengan hati ya, rendah hati, Tuhan saya mau dengar suara Tuhan melalui ibu guru ya. Jadi nanti sama Tuhan dikasih ngerti ya. Jangan lihat ibu gurunya yang cantik enggak ya, yang maksudnya nggak mau ibu Silvi jelek gitu ya. Nah, jangan dilihat itunya ya, tapi lihat apa firman Tuhannya ya. Minta Tuhan supaya ngertiin kamu ya buat firmannya. Terus yang bagian terakhir nih, akhirnya kan nggak ada yang datang tuh. Akhirnya Tuhan Raja atau Tuhan Yesus tuh nyuruh hamba-hamba undang aja semua. Maksudnya orang yang nggak pantas gitu ya, yang tadinya nggak ada di daftar undangan, tapi udah undang aja orang baik, orang jahat yang kamu temuin di pinggir jalan, undang aja semuanya, suruh datang ke perjamuannya. Nah dari sini ya Tuhan Yesus itu begitu baik sekali ya, nggak mau ada anak-anak Tuhan yang diambil sama iblis gitu ya. Jadi udah undang aja semua. Jadi intinya apa? Tuhan itu sudah begitu baik sama kita ya, mengambil mendekati kita maupun yang anak baik, anak yang jahat tadinya, supaya apa? Supaya mau bertobat, buat deket-deket lagi sama Tuhan, buat datang lagi ke undangan Tuhan gitu ya. Jadi kita harus menghargai, harus bersyukur Tuhan itu begitu sayang sama kita. Jadi yuk kita datang ya ke undangan Tuhan. Sekarang nih ya, jadi kita ini adalah anak raja. Ingat, label anak raja adalah anak apa ya? Yang hebat, yang keren ya, yang apa lagi? Pokoknya kita harus berlaku seperti anak raja. Jangan lagi kayak anak yang bajunya pun jadi harus keren. Bajunya anak raja sebagai anak raja, tapi baju di sini bukan baju ini loh, maksudnya nih hidup kita itu harus berubah seperti anaknya raja. Jadi jangan yang dulunya gini nih, yang dulunya suka ngomong kasar sama temennya dibilang nama binatang gitu ya. Nah tapi kalau ditanya, ibu Silvi pernah ya di Bina Iman juga ada, kamu teh kenapa nyebut temennya kok punya nama tapi dipanggil nama binatang? Kamu bilangnya alasannya bercanda bu. Tetap nggak boleh, anak Tuhan udah jadi anak raja harus pakai baju anak raja, yaitu baju anak raja itu adalah hidup yang baru ya, ngomongnya jangan kasar. Ada juga tuh yang itu ibu Silvi dengar apa tuh yang lagi viral, Odading Mang Oleh, rasanya seperti kamu jadi Iron Man. Sampai situ sih ibu Silvi setuju ya, lucu gitu ya kelihatannya. Tapi kamu coba dengarnya belakangnya. Nah, kalau kamu tidak ikut tidak makan Odading Mang Oleh, kamu bukan istilahnya pokoknya kasar banget lah belakangnya. Bukan teman saya tapi ngomongnya pakai kasar gitu ya. Terus ujung-ujungnya rasanya pakai nama binatang. Nah itu nggak jadi berkat ya. Jadi anak raja itu kata-katanya tentu saja harus jadi berkat ya. Kamu muji teman, kamu cantik deh. Jadi belajar tapi nggak bohong juga sih. Jangan bilang misalnya jelek dijadiin dibilang bagus juga jangan, itu bohong ya. Jadi kata-katanya disusun lah supaya bagus ya, seperti yang Tuhan mau ya. Misalnya bajunya teman kamu pakai bajunya kebesaran gitu ya, kelihatannya jelek gitu ya. Jangan bilang jelek, jangan, tapi bilangnya kamu tuh lebih bagus deh pakai baju yang kemarin tuh. Nah itu kan enak didengar kan. Nah itulah anak raja ya. Yuk kita sama-sama jadi anak raja yang hebat, yang keren, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan ya, yang rajin baca firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama jadi anak raja ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma ya. Yuk hafalin ya, ayat hafalannya dari Roma ya. Roma 8 ayat 14. Yuk sekali
2, 3. Roma 8 ayat 14. Ya, bunyinya pasang telinganya ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, sekali lagi ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi karena kita sudah jadi anak Allah, kita harus mirip sama Allah kita yang penyayang, sabar, penuh kasih, ya. Apalagi ya, Tuhan Yesus itu pokoknya baik lah ya, dan Tuhan itu tidak pernah salah, ya. Jadi dia selalu memberikan yang terbaik buat kita, ya. Jadi ingat, kita adalah anak Allah. Jadi hidup kita pun harus sama seperti Allah kita, ya. Ikuti perintah Tuhan yang baik. Hai anak-anak, tadi kita udah dengerin cerita firman Tuhan ya tentang anak raja. Anak raja itu kan pakai baju raja. Ya maksudnya kita, perkataan kita, perbuatan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kegiatan kita membuat baju, melipat baju dari kertas. Ini untuk mengingatkan kita kalau kita itu anak raja, kita itu harus pakai baju kebaikan, baju kebenaran. Nah, kita mulai yuk melipat. Anak-anak punya kertas lipat kan di rumah, kertas origami yang seperti ini ya. Ukurannya boleh apa aja, boleh yang ukuran kecil atau ukuran besar. Nah, kita sebetulnya mau membuatnya bentuknya dari persegi panjang seperti ini. Anak-anak boleh gunting bagi 2 atau juga boleh dilipat. Kalau ibu dilipat aja ya, supaya depan dan belakangnya ada warnanya. Kita lipat. Lipatnya yang rapi, ujung sama ujungnya. Buat anak-anak yang masih harus dibantu boleh minta tolong mama atau kakaknya atau papanya minta tolong bantuin ya. Buat yang sudah bisa dicoba sendiri. Nah, sudah bentuk persegi panjang, kita lipat lagi, bagi 2 lagi. Lipat yang rapi, ujung ketemu ujung. Kemudian disetrika, dibuka lagi. Jadi udah ada garis tengahnya ya. Nah, dari sini kita lipat ujung yang sebelah sisi sini ke tengah, ke garis tengah. Yang pinggir sini juga lipat, nempel ke garis tengahnya. Disetrika lagi. Sudah jadi seperti ini. Oke. Kalau sudah, yang bagian atas kita lipat ke pinggir seperti ini ya. Lipat ke pinggir. Kayak bentuk segitiga. Yang ini juga sama rata ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita balikan. Balik. Lipat bawahnya sedikit aja. Sedikit aja. Gak usah terlalu banyak. Kurang lebih setengah senti. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita balikan lagi. Yang ini kita lipatnya, ibu balik dulu ya supaya kelihatan jelas. Yang ujung atas tarik ke garis yang di tengah. Setrika lagi. Yang ini juga sama. Ditarik, ditempel ujungnya ke garis yang di tengah. Sama rata ya. Supaya hasilnya rapi. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini untuk kerahnya ya. Kemudian kita lipat, tarik ke atas. Bagian bawah yang tadi yang sudah dilipat ini dilipat ke atas, tarik ke atas. Kita selipkan di ujung dan ujung. Kita selipkan. Buat adik-adik yang masih belum bisa melakukan sendiri boleh minta dibantu ya. Nah, jadi deh. Apa ini? Baju apa ini? Iya, kemeja. Ini baju kemeja. Nah, kita sudah melipat baju kemeja hari ini. Ini buat ngingetin anak-anak bahwa anak Tuhan itu pakai baju kan ya. Bajunya baju kebaikan, baju kebenaran.
Jadi dari setiap hari anak-anak harus ingat perbuatan kita, perkataan kita itu harus selalu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Nah, hari ini kegiatannya sampai sini dulu. Nanti bajunya boleh anak-anak boleh pajang di kamar boleh, atau boleh dipakai buat selipan buku boleh, ya. Nah, nanti kalau anak-anak udah selesai membuat bajunya, boleh difoto, boleh diupload ke WhatsApp group, atau pada saat proses membuat juga divideokan, bantu mama atau kakaknya atau papanya, nanti diupload juga di WhatsApp group, ya. Oke. Nah, untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau doa penutup. Anak-anak udah senang hari ini ya, udah ikut Bina Iman online, udah ketemu sama ibu-ibu, kakak-kakak, bareng-bareng kita udah nyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, udah kegiatan juga ya, tadi melipat baju dari kertas. Sekarang kita mau akhiri dengan doa. Yuk semuanya siapkan hatinya, kita lipat tangannya, kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam mengikuti Bina Iman online pada hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak yang dengar-dengaran. Kami mau jadi anak Tuhan yang selalu memakai baju kebenaran, yang selalu memakai baju kebaikan. Kami ingin selalu berkata-kata yang baik, selalu berbuat dan bertingkah laku yang baik, menjadi anak yang taat kepada orang tua, dan selalu berbuat baik kepada sesama kami dan dapat menjadi berkat buat sesama kami. Biarlah firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kami untuk selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, tolong melindungi selalu orang tua kami, guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami juga, dan Tuhan lindungi juga selalu bangsa ini. Tuhan berkati selalu, beri kesehatan selalu, walaupun saat ini banyak virus-virus corona, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi kami. Tolong Tuhan pulihkan semuanya, semoga virus ini juga segera berlalu, jadi kami bisa datang kembali ke sekolah minggu untuk bersama-sama mengikuti Bina Iman di sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dah, sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Dadah.